Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada siang hari ini kita akan berdiskusi mengenai serangan jantung di usia produktif. Nama saya adalah Raja Adil Cakranegara Siregar. Saya adalah spesialis jantung dan pembuluh darah, bidangnya kardiologi intervensi. Mengenai judul ini, kenapa kita pilihkan serangan jantung di usia produktif? Yang pertama, kenapa serangan jantung? Karena memang serangan jantung adalah yang cukup banyak terjadi saat ini di masyarakat dan paling menghambat produktivitas dan betul-betul mempengaruhi kualitas hidup. Sesuatu yang tadinya bisa menjadi tidak bisa atau bisa menjadi kurang produktif kalau tidak fatal dan bahkan beberapa menjadi fatal. Nah, kenapa usia produktif ini sesuai dengan audiens kita, yaitu yang mengikuti acara webinar saat ini adalah banyak karyawan-karyawan yang masih aktif dan usia produktif, sehingga hal ini menjadi sangat penting. Jangan sampai pada saat usia produktif ini menjadi penghambat sehingga merugikan bagi diri sendiri maupun merugikan bagi perusahaan, bagi keluarga juga, sesuatu yang tadinya diharapkan sebagai tulang punggung keluarga tetapi menjadi terganggu atau bahkan hilang sama sekali. Jadi judul ini sangat penting untuk kita diskusikan bersama. Ini adalah kurikulum vitae yang telah dibacakan oleh moderator tadi. Nah, kita mulai serangan jantung. Gambar ini menggambarkan mitos-mitos yang ada pada masyarakat mengenai serangan jantung. Bahwa serangan jantung itu seperti pada gambar ini sering terjadi pada usia tua. Tetapi pada kenyataannya terpatahkan bahwa sekarang serangan jantung bukan pada usia tua, sangat banyak pada usia muda, bahkan sangat muda. Nah, kemudian pada gambar ini juga terlihat bahwa pada orang gemuk, ternyata serangan jantung ini banyak terjadi pada orang yang tidak gemuk, sehingga mitos ini terpatahkan. Kemudian terlihat pada gambar ini terjadi pada orang yang suka makan, itu di belakangnya ada restoran. Ternyata serangan jantung juga banyak terjadi pada orang yang kurus, tidak suka makan, ya, usia muda, kemudian tidak pada malam hari dingin, dan aktivitas ini naik tangga, banyak yang tidur tahu-tahu tidak bangun lagi, tidak selalu pada saat aktivitas. Sehingga apa yang dimitoskan ada pada gambar ini, itu sama sekali terpatahkan saat ini. Banyak yang terjadi yang di luar seperti gambar ini. Nah, kita lihat jantung itu sebenarnya adalah organ tubuh yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan seluruh organ tubuh. Sehingga jantung ini menjadi penopang bagi seluruh tubuh kita. Kalau dalam suatu organisasi dikatakan jantung organisasinya yang mana ya, tentu itu adalah suatu bagian yang penting. Begitu pula jantung kita, itu adalah suatu bagian yang sangat penting dari tubuh kita. Letak jantung kurang lebih di tubuh kita adalah di rongga dada, kemudian agak ke kiri sedikit.
Jadi jantung itu berada sangat aman. Tuhan sudah menciptakan begitu, ada pelindungnya, yaitu berupa tulang rusuk, di mana terlindung sekali di belakang dari tulang rusuk, sehingga aman jantung kita. Kemudian kalau kita analisa, misalnya jantung kita berdenyut 70 kali dalam semenit, ya, kurang lebih 70 kali dalam semenit, kita bisa hitung jantung kita sendiri berapa kali berdenyut dalam 1 menit. Dan misalnya sekali berdenyut itu mengeluarkan 70 cc darah, kurang lebih darah yang disemprotkan keluar jantung itu 70 cc, maka dalam 1 menit berarti 70 kali 70 kurang lebih hampir 5 liter darah dalam 1 menit yang keluar dari jantung kita. Inilah yang dinamakan curah jantung. Jadi curah jantung adalah darah yang keluar dari jantung dalam semenit. Dalam 1 menit saja kurang lebih 5 liter keluar darah dari jantung kita. Dan darah itu, darah dari sekali semprot yang 70 cc tadi, berputar ke seluruh tubuh. Kemudian kembali lagi ke jantung untuk mendapatkan oksigen lagi. Setelah mendapatkan oksigen dari paru-paru, disebar lagi ke seluruh tubuh. Kemudian kembali lagi ke jantung. Nah, dalam dia mengitari seluruh tubuh, Bapak dan Ibu tahu berapa kira-kira panjang rute yang dijalani oleh darah tersebut? Kurang lebih 100.000 kilometer pembuluh darah yang dilalui oleh darah tersebut keluar dari jantung untuk kembali ke jantung lagi. Bayangkan 100.000 kilometer. Dari Jakarta ke Surabaya saja kurang lebih berapa kilometer? Mungkin tidak sampai 1.000 kilometer. Ini 100.000 kilometer baru dari jantung keluar dan kembali ke jantung lagi. Dan itu terjadi pada setiap orang. Luar biasa panjangnya, 100.000 kilometer pembuluh darah yang dilalui oleh darah kita. Kemudian, apabila jantung berdenyut kurang lebih 70 kali dalam 1 menit, maka kita bisa hitung dalam 1 jam. Karena 1 jam ada 60 menit, jadi kalikan saja. 70 kali dalam semenit, dalam 1 jam berapa kali? Kemudian 1 hari ada 24 jam. Kita kalikan lagi 24. Kurang lebih 100.000 kali berdenyut dalam 1 hari. Luar biasa. Kalau kita misalkan 60 tahun masa hidup rata-rata, berarti 100.000 kali per hari, maka sepanjang hidup kita, dia akan berdenyut kurang lebih 2,5 miliar kali. Apakah ada alat yang bisa 2,5 miliar kali bergerak seperti mesin atau apa? Tidak. Jadi Tuhan sudah memberikan kita mesin yang sangat baik berupa jantung ini. Tanpa dia pernah meminta istirahat. Tanpa dia pernah meminta cuti. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu di kantor, sebentar-sebentar minta cuti, sebentar-sebentar mau istirahat. Tapi jantung kita tidak pernah minta cuti, tidak pernah mau istirahat. Gawat kalau dia minta cuti. Jadi kita harus berterima kasih kepada jantung kita yang sudah berdenyut terus sepanjang hari, luar biasa banyaknya. Nah, artinya apa? Kita harus rawat organ yang sangat penting ini, yang sangat mempengaruhi hidup kita. Nah, kalau kita hitung sekali berdenyut, kemudian memompa 70 cc, maka sepanjang hidup kita, dia akan memompa sebanyak 227 juta liter darah. Tidak ada alat yang bisa menyamai hal ini.
luar biasa. Nah, apa yang dimaksud dengan pembuluh darah koroner? Untuk jantung itu bisa bergerak, memompa, maka dia perlu makanan dan zat-zat lain, oksigen. Maka walaupun dalam jantung itu isinya darah, tetapi dia tidak makan dari darah yang di dalam jantung, tetapi otot-ototnya diperdarahi oleh suatu sistem khusus pembuluh darah, itulah yang dinamakan pembuluh darah koroner. Maka penyakit-penyakit yang mengenai pembuluh darah koroner itu dinamakan penyakit jantung koroner. Pembuluh darah koroner ada yang kiri dan ada yang kanan. Yang kiri bercabang jadi kiri utama, kiri depan, dan kiri samping. Dan kemudian bercabang-cabang masuk ke dalam otot, memperdarahi otot agar otot jantung bisa bergerak dengan baik. Ini adalah gambarannya, ada pembuluh darah koroner kiri, kiri utama, kiri depan, kiri samping, kemudian ada yang kanan, dan dia bercabang-cabang, ini kiri depan, ini kiri samping, ini kanan, kemudian bercabang-cabang ke dalam otot, memperdarahi otot, agar jantung kita bisa bergerak dengan baik, memompa, berkontraksi, dan berelaksasi. Nah, serangan jantung itu apa? Serangan jantung adalah kematian sebagian otot jantung disebabkan oleh terhentinya pasokan darah. Sistem pembuluh darah koroner tadi. Jadi, pembuluh darahnya tersumbat, terhenti pasokannya, dan mengakibatkan mati sebagian otot jantung. Inilah yang disebut sebagai serangan jantung. Nah, akibatnya apa? Akibatnya adalah pompa jantung sebagai fungsi memompa tadi akan terganggu karena ada satu bagian yang tidak mendapatkan darah. Apa tanda-tandanya? Biasanya yang khas adalah nyeri dada, tetapi tidak selalu ada. Penyakit jantung koroner tidak selalu konsisten dengan gejala. Selalu orang bilang, apa sih dok gejalanya? Oh, saya tidak mengalami gejala tersebut. Oh, berarti kalau tidak ada gejala itu jantung saya sehat. Belum tentu, karena tidak semua ada gejala. Kalau ada gejala, sebagai berikut gejala-gejalanya, kita curiga. Tetapi jangan dibalik, bahwa kalau tidak ada gejala-gejala tersebut, maka tidak ada penyakitnya. Tidak bisa dibalik seperti itu. Karena ada penyakitnya yang tidak memberikan gejala. Itulah sakit jantung koroner sering dinamakan silent killer, pembunuh diam-diam. Nah, nyeri dada yang khas adalah di sebelah kiri, kemudian ada nyeri tekan seperti ditindih, seperti diremas, kemudian menjalar ke punggung, ke tangan, ke lengan kiri, kemudian disertai gejala keringat dingin, kemudian berdebar, dan lain-lain. Kalau ada, kita curiga. Tapi bukan berarti kalau ini tidak ada, tidak curiga, tidak bisa dibalik seperti itu. Nah, ini adalah kematian karena proses aliran darah yang terganggu, jadi bagian tersebut akan tidak mendapatkan darah sehingga mati, dan inilah yang disebut serangan jantung. Nah, apa epidemiologinya? Kalau di negara kita belum ada studi yang baik, tetapi dari Amerika datanya kurang lebih per tahun itu 1 juta serangan jantung. Luar biasa banyak. Dan yang serangan jantung ini kurang lebih 50% meninggal setelah 1 tahun. Dan 500.000-nya berhasil mencapai UGD. Nah, angka kematian di rumah sakit kurang lebih 15%. Ya, dari itu 425.000 berhasil keluar rumah sakit, tetapi yang keluar rumah sakit pun kurang lebih 10% meninggal dalam 1 tahun. Dan kurang lebih penyakit jantung koroner ini menghabiskan biaya $60 miliar dalam 1 tahun. Luar biasa banyaknya. Sehingga penting sekali kita tanggulangi. Dan juga selain dari biaya yang besar, yang tidak terhitung adalah hilangnya produktivitas.
dan hilangnya penghasilan akibat dari penyakit jantung koroner ini. Nah, gambaran penyakit jantung koroner sering kita hubungkan dengan adanya sumbatan di koroner. Nah, jangan sampai ada pemikiran bahwa, wah, jantung saya masih sehat, tidak mungkin ada penyumbatan. Karena proses penyumbatan di koroner ini sudah dimulai sejak bahkan kita lahir. Sejak dekade pertama dari kehidupan, ini dari dekade pertama kehidupan, itu sudah dimulai proses untuk terjadinya plak. Namanya fatty streak. Semua dianugerahi oleh Tuhan hal yang sama. Calon penyumbatan itu sudah ada. Dari dekade pertama kehidupan kita, 10 tahun pertama kehidupan kita, itu sudah ada. Nah, pada perjalanannya, tergantung dari penjagaan masing-masing. Kalau penjagaannya baik, maka dia tidak akan cepat bertambah. Tetapi kalau penjagaannya kurang baik, ada faktor-faktor risiko, maka dia cepat bertambah. Makanya ada yang cepat untuk berpenyakit jantung, ada yang lama, bahkan sampai dia usia tua baru timbul. Nah, kalau yang bisa menjaga faktor risiko dengan baik, maka bertambahnya lambat, baru pada usia tua dia timbul. Jadi ingat bahwa kita semua diberikan modal yang sama oleh Tuhan sebagai calon untuk terjadinya plak sumbatan di pembuluh darah kita. Jadi jangan merasa bahwa dirinya sehat, dirinya tidak. Semua risikonya sama diberikan Tuhan. Nah, serangan jantung sering kali terjadi pada pagi hari, ya, dan itulah sebabnya karena ada hormon adrenalin yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, dari kita tidur yang rileks menjadi giat untuk bekerja, itu karena ada hormon adrenalin. Tapi hormon adrenalin ini berakibat akhirnya serangan jantung, stroke juga banyak terjadi pada pagi hari. Kalau ada serangan jantung, apa yang harus kita lakukan? Ini penting pada perusahaan, misalnya ada karyawan yang serangan jantung, apa yang harus kita lakukan? Pertama, pastikan keluhan tersebut adalah khas serangan jantung. Gejalanya seperti tadi yang telah disebutkan, bukan berarti, aduh, sakit-sakit, karena orang putus cinta juga bisa sakit jantungnya. Tapi tidak khas serangannya, ya. Jadi pastikan dulu bahwa ini khas serangan jantung. Nah, kalau merasa yakin, baringkan penderitanya, segera bawa ke rumah sakit. Jangan sibuk HP sana, HP sini, hubungi sana, hubungi sini, konfirmasi sana, konfirmasi sini, jangan. Segera bawa ke rumah sakit agar tidak kehilangan waktu. Nah, kalau ada obat-obatan, boleh berikan aspirin untuk dikunyah-kunyah, ya, 80 atau 160 mg, 1 atau 2 tablet. Kemudian kalau ada sedokar, boleh ditaruh 5 mg di bawah lidah. Boleh diulang sampai 3 kali dengan jarak 10 menit, 15 menit. Ya, kalau penderita tidak sadarkan diri, segera lakukan resusitasi jantung paru, bantuan hidup dasar. Nah, latihan untuk bantuan hidup dasar ini sudah banyak, BHD namanya. Bantuan hidup dasar. Ada bantuan hidup lanjut. Kalau yang untuk perusahaan-perusahaan, karyawan-karyawan perusahaan biasanya dilatih untuk bantuan hidup dasar. Banyak yang sudah dilatih, karena dengan ini kita bisa menyelamatkan orang lain yang tadinya tidak bisa selamat, menjadi bisa selamat. Luar biasa ini, kita menyelamatkan nyawa. Jadi kalau bisa dalam satu perusahaan, dilatihlah bantuan hidup dasar agar kita bisa menyelamatkan rekan-rekan kita. Suatu saat mungkin kita sendiri yang diselamatkan oleh rekan kita. Kemudian 4 hal yang dilakukan oleh dokter biasanya adalah menghilangkan keluhan nyeri dada, stabilisasi tekanan darah, mengurangi keperluan pasokan oksigen, kemudian
tentu membuka sumbatan. Membuka sumbatan ini bisa dengan obat-obatan, bisa dengan dilakukan kateterisasi, dipasang ring untuk menghindari sumbatan, dan sampai yang operasi bypass bila diperlukan. Dinamakan tindakan reperfusi adalah mengalirkan darah kembali ke otot jantung yang tersumbat tersebut. Nah, ini sangat menentukan, waktu sangat menentukan. Karena itu jangan konfirmasi sana, konfirmasi sini, segera bawa ke rumah sakit. Dan bawa ke rumah sakit pun jangan bawa ke rumah sakit, ke klinik ini, ke rumah sakit ini yang kita temui mana yang paling dekat. Jangan, kalau bisa langsung ke tempat yang lengkap pelayanannya, supaya tidak di-over-over, itu buang waktu. Jadi langsung ke tempat yang memang memiliki pelayanan yang baik, agar langsung dilakukan pelayanan yang sesuai dan tidak membuang-buang waktu. Kenapa? Karena tindakan kita makin cepat itu makin banyak otot jantung yang terselamatkan. Kalau dalam ilmu ekonomi, time is money. Kalau dalam ilmu jantung, time is muscle. Makin cepat kita menolong, makin cepat otot jantung yang bisa diselamatkan, akan makin banyak otot jantung yang selamat, makin tidak hilang kualitas hidupnya. Tapi kalau makin terlambat, makin banyak otot jantung yang mati, makin hilang kualitas hidupnya. Dan ini sangat diperlukan pendidikan untuk masyarakat untuk mengurangi risiko dari serangan jantung dan apa yang perlu dilakukan saat ada yang serangan jantung. Ya, ini sangat penting karena menyangkut mungkin akan terkena orang yang kita sayangi di sekitar kita, atau bahkan Anda sendiri yang akan ditolong oleh orang di sekitar kita. Nah, kalau kita lihat faktor risiko apa saja yang bisa membuat serangan jantung, banyak sekali. Dari genetik, umur, jenis kelamin, obesitas, merokok, gula, hipertensi, diabetes, dan lain-lain. Nah, hal yang banyak ini kita bisa bagi dua, sebenarnya adalah hal yang bisa dimodifikasi dan hal yang tidak bisa dimodifikasi. Yang bisa dimodifikasi artinya yang bisa kita atur. Misalnya, merokok. Kita bisa atur, kita bisa pilih untuk tidak merokok. Kenapa kita harus milih merokok? Menjadi berisiko. Nah, ini adalah hal yang bisa dimodifikasi. Atau misalnya obesitas, kita bisa pilih untuk tidak obesitas. Diabetes, kita bisa pilih untuk tidak diabetes, kita bisa atur gulanya. Tensi pun begitu, kita bisa pilih untuk lebih sehat. Atau ada yang tidak bisa kita pilih, seperti genetik kita tidak bisa, umur tidak bisa kita pilih, jenis kelamin kita tidak bisa pilih, ras tidak bisa kita pilih. Nah, kalau yang tidak bisa kita pilih, apa boleh buat? Tuhan sudah atur untuk kita. Tetapi mana yang bisa kita pilih? Kita pilihlah yang bagus. Kita babat habis yang bisa dipilih. Sehingga faktor risiko yang ada pada kita tinggal yang tidak bisa kita pilih saja. Tidak bisa nol sama sekali faktor risiko yang ada pada kita. Karena ada hal-hal yang tidak bisa kita pilih. Misalnya genetik, umur, jenis kelamin, dan lain-lain tadi. Tapi yang kita pilih bisa kita atur. Ya, jadi usahakan sesedikit mungkin faktor risiko yang ada pada kita. Nah, ini adalah salah satu cara apa yang bisa sehat. S, seimbang gizi. E, enyahkan rokok. H, hindari atur stres. A, awasi tekanan darah. Dan T, teratur berolahraga. Sebenarnya simple, gampang sekali, sehat. Kalau ini kita lakukan, lumayan untuk kita bisa hidup sehat. Nah, apa yang bisa dilakukan? Sebenarnya banyak hal, mulai dari yang dasar, EKG, ini adalah pemeriksaan aktivitas listrik jantung, kemudian treadmill test, untuk melihat kebugaran, untuk melihat apakah ada sesuatu pada koroner, tapi ini keakuratannya lebih rendah, ya.
Kemudian ekokardiografi, ini semacam USG jantung untuk melihat dalam-dalamnya jantung, daya pompa jantung, katup-katup, dinding jantung, aliran darah, dan lain-lain. Kemudian CT scan, ini untuk melihat permukaan jantung, di mana lewat pembuluh darah koroner. Sehingga untuk melihat koroner jantung adalah hal ini, CT scan. Dan ada yang lebih dasar adalah pemeriksaan kalsium score, karena tidak diperlukan zat kontras dan waktunya singkat sekali, sehingga banyak kita gunakan untuk melihat apakah ada penyumbatan atau tidak, banyak atau sedikit, itu di kalsium score untuk screeningnya. Setelah kita temukan, apabila memang ada, kita ingin melihat lebih lanjut di mana tempatnya, bagaimana bentuknya, barulah kita lakukan CT scan yang komplit. Kemudian ada kateterisasi, ini yang paling akurat, 100% keakuratannya, kita bisa lihat di mana penyumbatannya, dan baiknya kita bisa lakukan langsung sesuatu terhadap sumbatan tersebut, misalnya kita buka dengan cara pemasangan stent langsung pada saat dilakukan kateterisasi, sehingga tidak buang-buang waktu. Nah, kalau di kateterisasi dilakukan balonisasi itu apa? Pasang stent itu apa? Kita bisa lihat di sini, kalau ini ada penyumbatan, kemudian dilakukan balonisasi, itu dilakukan pelebaran. Seperti ini. Kemudian dilakukan pemasangan ring, seperti ini, agar penyumbatannya tetap melebar. Sehingga yang tadinya tersumbat, sekarang sudah lebih lebar, sehingga darah bisa lewat dengan lancar, dan ditahan oleh stent, dan stent ini lama-lama akan menyatu dengan dinding koroner sehingga tidak tampak lagi, dan dia sudah menyatu dengan dinding koroner kita. Ini adalah ruang kateterisasi, kemudian ini adalah kegiatan kateterisasi. Nah, sebagai kesimpulan kita bisa simpulkan, bila ada nyeri dada, waspadai jantung Anda. Ya, curiga dulu terhadap yang paling jelek. Kalau kepada orang lain, kita tidak boleh curiga-curiga jelek. Kita harus berprasangka baik. Tapi apabila ada keluhan jantung, kita harus berprasangka buruk. Artinya kita curiga terhadap yang terburuk, agar tidak kelolosan, agar tidak terjadi yang tidak kita harapkan. Curiga buruk artinya kita prepare untuk yang terburuk. Kemudian anggap dari jantung sampai dibuktikan bukan. Penyakit jantung itu bisa menyerang semua orang, mulai dari bayi sampai dewasa, kaya atau miskin. Kalau dulu dibilang, oh ini penyakit orang kaya. Tidak, yang miskin juga banyak. Tidak tergantung dari itu. Kemudian penyakit jantung dapat mendadak atau juga bisa perlahan. Bisa ada gejala, bisa tidak. Ada yang tidur, tidak bangun lagi. Ada yang merasa sehat, olahraga, langsung terkapar. Tidak ada yang bisa bilang bahwa saya tidak bisa terkena, saya sehat. Tidak bisa. Semua harus check and recheck. Tidak bisa, kalau ada gejala baru cek. Tidak. Walaupun tidak ada gejala, dilakukan pemeriksaan. Itulah melalui check up. Kemudian penyakit jantung itu bisa dicegah, ya, sebenarnya bisa dicegah. Kemudian dengan cara mengontrol faktor risiko. Rutinlah check up. Nah, kalau check up, ambil paket yang lengkap, termasuk paket jantung yang lengkap. Karena makin lengkap akan makin terdeteksi. Kemudian segera periksakan ke dokter spesialis jantung bila ada keluhan. Dan kalau ada keluhan, bawalah ke fasilitas kesehatan yang cukup lengkap agar tidak dipindah-pindah, tidak dioper-oper, dan langsung bisa tertangani dengan baik. Nah, kalau kita lihat di sini, sama dengan kita ketika menerbangkan pesawat, bahwa semua harus terorganisir dengan baik, demikian juga kesehatan kita harus terorganisir dengan baik,
Seperti kalau kita menerbangkan pesawat, mulai dari pesawat kita akan berangkat sampai terbang, kemudian sampai di tujuan, semua harus terprogram dengan baik. Demikian juga kesehatan kita harus benar-benar terprogram dengan baik. Dan bukan hanya untuk keselamatan kita, tapi kita membawa penumpang di pesawat kita. Demikian juga kita bukan hanya memikirkan diri kita, tetapi ada keluarga kita yang juga menjadi penumpang kita. Nah, ini seperti kita sedang menerbangkan pesawat. Health is not everything, but without health, everything is nothing. Ya, kesehatan memang bukan segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya menjadi tidak berarti. Ya, ingat, azas praduga bersalah. Kalau pada pergaulan kita azas praduga tidak bersalah, tapi pada ilmu jantung, pada kesehatan, kita azas praduga bersalah. Nah, inilah Bethsaida dengan Cardiac Center, kita berusaha yang terbaik, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Ya. Nah, demikianlah diskusi kita pada siang ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyaksikan dan mendalami bagaimana diskusi kita. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Kita bisa lebih dalam lagi berdiskusi. Terima kasih. Selamat siang, semoga bermanfaat.